Ribuan sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan parah akibat banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025. Gelombang banjir bandang disertai lumpur ini menghantam, lalu menghanyutkan bangunan sekolah dasar negeri 49 di Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat pada penghujung November 2025 lalu. Pemandangan memilukan juga terlihat di Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat yang hancur diterjang banjir akhir November lalu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat lebih dari 3.200 satuan pendidikan di 3 provinsi terdampak bencana Sumatera 2025. Kerusakan mencakup dari tingkat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tak kalah penting dari sederet musibah ini, dokumen penting peserta didik seperti rapor, ijazah, serta layanan administrasi darurat raib tersapu banjir bandang. Lalu bagaimana ratusan ribu siswa dan guru yang terdampak bencana menyelenggarakan kegiatan belajar mengajarnya? Selain itu, pemulihan trauma dan dukungan psikososial juga diperlukan bagi anak didik melewati masa-masa sulit usai bencana. Yaitu yang menjadi pertanyaan penting, bagaimana pula nasib dari para peserta didik dan juga guru yang menjadi korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera. Langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Saat ini sudah bergabung bersama kami, di sebelah saya sudah ada Doni Kusuma yang merupakan pemerhati pendidikan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Doni. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana situasi di lapangan, telah bergabung Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Windy. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kami juga telah tersambung bersama Pak Jonathan Victor Rembet yang merupakan anggota dari unsur pengarah BNPB. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam semuanya. Ya. Terima kasih. Baik. Langsung saja kita ingin mengetahui bagaimana kondisi di lapangan terlebih dahulu Pak Bupati. Ini kita ketahui, ini juga kita sangat prihatin dengan banyaknya fasilitas yang pendidikan yang rusak akibat bencana Pak Bupati. Ya, memang Tapanuli Selatan itu dari 15 kecamatan, 13-nya itu terdampak bencana. Jadi kami sudah menginventarisir sekolah-sekolah yang rusak. Itu ada sekitar 50 sekolah, dan tapi kemarin kami ambil sikap pada saat anak-anak sesuai jadwal ujian, kami tetap laksanakan ujian dengan menumpangkan anak-anak ke desa yang terdekat tidak terdampak banjir, kemudian dengan membagi shift mereka untuk ujian. Nah, dari sekarang kalau masih beberapa sekolah yang katakanlah hanya terdampak terendam, sedang dalam pembersihan sekarang, karena kita tahu nanti tanggal 5 Januari anak-anak ini sudah kemudian akan kembali bersekolah. Dan juga kami sedang menyiapkan sekarang pastilah mereka yang terdampak bencana ini, yang banjir bandang dan longsor, kemudian sedang kami inventarisasi untuk pengadaan semua perlengkapan belajar anak-anak kami. Karena pada saat kemarin ujian mereka sudah nggak berpakaian seragam begitu. Jadi kami sudah menginventarisasi, sebetulnya sudah mengajukan untuk bantuan ke Kementerian Dikdasmen ya, untuk anak-anak yang di bawah pemerintah daerah itu kan adalah SD dan SMP. Tetapi mungkin karena butuh waktu, kami ambil sikap untuk pengadaan dulu di Tapanuli Selatan sesuai dengan kemampuan APBD kami, membantu anak-anak kita nanti supaya pada saat mereka di tahun baru bersekolah di semester baru itu dengan semangat, karena mereka sudah nggak punya sama sekali perlengkapan sekolahnya. Jadi kami siapkan semua, ya seragamnya, ya sepatunya, ya tas, buku-buku tulisnya.
nanti supaya mereka bersemangat lagi untuk kemudian belajar, Mbak. Iya, baik Pak Bupati. Pak Victor, lantas apakah ada data terkini atas fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan khususnya di Sumatera Utara secara keseluruhan? Kalau sampai dengan hari ini kan sudah 3.274 sekolah yang terdampak, baik itu hitungannya rusak ringan, rusak berat, dan bahkan rusak sangat berat karena ada yang sudah tertutup lumpur semua. Jadi itu 3.274 update terakhir, dan lebih dari 270 peserta didik yang terdampak, dan dari 270.000 itu ada 25.000 lebih, 25.331 guru dan tenaga pendidikan yang terdampak. Artinya memang kita berbicara manusia, ini adalah kegoncangan dalam pendidikan ini akan berakibat sangat fatal kalau kita tidak berusaha mencari. Dan oleh karena itu seperti yang sudah dilakukan dalam setiap bencana sebelumnya, kita selalu berupaya melakukan namanya di klaster pendidikan internasional itu namanya education in emergencies. Jadi selalu ada upaya-upaya, artinya sekolah darurat yang diupayakan agar kita tidak berhenti sama sekali. Jangan sampai ada hari sekolah yang hilang gitu, Mbak, ya. Karena hari sekolah yang hilang akan menambah beban kepada siswa, penumpukan dari semua hal yang harus dipelajari, dan kemudian membuat waktu belajar semakin sempit. Itu juga akan membuat guru akan semakin sulit untuk melakukan upaya-upaya untuk memberikan pendidikan yang seharusnya. Jadi pola education in emergency ini sudah sejak tahun 2018, kemudian di Dikdasmen sudah ada buku pedomannya, dan kita berupaya supaya hal-hal seperti ini akan dilakukan sebetulnya tidak jauh dari semua bencana yang sudah kita lakukan. Hanya ini jumlahnya masif begitu. Jadi kalau kita bicara sejumlah 3.200 sekolah itu masif, tapi sebetulnya yang kita sudah lakukan hampir mirip walaupun tidak selamanya mirip. Ya. Goncangan di dunia pendidikan, Pak Doni, ini kita turut prihatin. Ratusan ribu siswa dan guru yang menjadi korban terdampak. Lantas solusi yang saat ini telah diambil baik itu dari pemerintah daerah dan juga BNPB, apakah ini sudah tepat? Ya, pertama-tama memang kita sangat prihatin ya dengan situasi pendidikan yang seperti sekarang, dan memang kita kalau melihat pendidikan di masa bencana seperti ini itu ada 3 model ya sebenarnya, untuk yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, yang jangka pendek saya rasa dari BNPB dan pemerintah sudah langsung tanggap gitu ya, artinya mereka langsung mendata, mengumpulkan data-data lalu membuat assessment. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah assessment untuk keberadaan siswa dan guru. Karena di beberapa daerah itu siswa benar-benar rumahnya hilang, guru juga, sehingga tidak memungkinkan meminta Bapak Ibu guru untuk kembali mengajar, sementara mereka sendiri ada bermasalah. Tadi Bupati Tapanuli ya, yang itu kan ada beberapa sekolah yang masih memungkinkan anak-anaknya itu ujian. Sekarang ini kan memang pada masa ujian akhir semester, jadi sumatif akhir semester. Nah, ini kan tentu saja harus ada pertimbangan-pertimbangan, jangan sampai anak-anak dalam situasi kondisi psikis yang belum siap, guru-guru juga belum siap, tetap dipaksa untuk mengikuti ujian. Tetapi kalau kondisi sekolahnya sudah ada, beberapa bisa di model shift gitu, ada yang pagi, sore bergantian, dan memang suasana memungkinkan, dan assessment terhadap gurunya masih bisa memungkinkan mereka mengajar, saya rasa itu tidak masalah. Tetapi di tempat lain itu kondisinya lebih parah. Artinya harus ada assessment awal untuk guru-gurunya, kesiapannya, siswanya seberapa, dan apakah memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan dari BNPB tadi kan sudah dijelaskan, mereka memang sudah berpengalaman sejak mungkin di tsunami dahulu ya, di Aceh dulu langsung ada sekolah tenda yang sudah dipersiapkan, dan saya rasa itu memang yang pertama yang harus dilakukan, terutama memulihkan trauma untuk anak-anak. Nah, itu yang untuk jangka pendeknya. Untuk jangka menengahnya tentu saja nanti perlu ada mulai perbaikan-perbaikan, sarana prasarana, dan saya rasa apa yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian sudah cukup tanggap ya, karena dari kementerian langsung turun, saya melihat Pak Didi juga turun, Pak Menteri juga turun melihat situasi dan memberikan bantuan-bantuan secepatnya terhadap itu. Kemarin ketika kami ketemu Pak Menteri di Jogja, itu Pak Menteri bahkan
merencanakan ada di satu daerah yang harus dibangun jembatan Baik. dan itu sudah diputuskan untuk segera dibangun. Baik, Begitu, Mbak Windy. Pak Bupati, kami bisa membayangkan bagaimana suasana saat bencana ini melanda wilayah Bapak. Tentunya anak-anak hanya memakai baju yang mereka kenakan. Tidak ada surat-surat yang dapat diamankan, rapor pun juga menjadi hanyut terbawa banjir bandang. Saat ini solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah ini seperti apa menanggapi hal tersebut? Ya, makanya tadi kami sedang sekarang lagi belanja untuk keperluan anak-anak sekolah. Nanti tanggal 5 mereka akan masuk sekolah. Kami akan bagikan 2 pakaian yang putih merah gitu ya, atau putih biru kalau untuk SMP, dan 1 setel seragam pramuka dengan sepatunya, tentu dengan tas dan segala keperluan untuk mereka belajar. Jadi memang saya kira kami butuh dibantu karena tadi sementara tentu sekolah mereka yang sudah hanyut terbawa arus banjir bandang, itu kan kita tempatkan di sekolah terdekat dengan sip-sipan gitu ya. Tentu untuk alat angkut mereka kami adakan seadanya. Kalau sekiranya dari Dikdasmen ya bisa membantu untuk bus-bus sekolah untuk mereka bisa sekaligus angkut, bisa langsung sejumlah sekian siswa untuk ke sekolah yang kemudian terdekat. Lalu ini saya baru bubar sebetulnya, barusan tadi Pak Gubernur lagi berkunjung beserta Ibu Gubernur, bahkan juga Ibu Wakil Gubernur, melakukan berbagai kegiatan di masa libur ini diisi dengan hiburan-hiburan, trauma healing dan pemberian hadiah-hadiah mereka, apalagi misalnya kan di Tapos Selatan juga sebagian ya 20% saudara kami yang Kristiani banyak juga yang terdampak bencana. Tadi kami hadir perayaan Natal, anak-anak dikasih hadiah Natal gitu. Ini memang pada saat kemarin pun misalnya pembelajaran itu adalah pembelajaran yang menghibur. Kemudian kami sepakati di masa mereka ada di penampungan-penampungan. Jadi saya kira itu yang kami butuhkan. Tentu sekolah-sekolah yang rusak, ada hampir 50 sekolah itu segera juga kami ajukan untuk perbaikan ke Dikdasmen. Tetapi yang perlu sangat sekarang ini adalah untuk transportasi, ya semacam di sekolah lah begitu Mbak Windy, untuk mengangkut anak-anak kami yang dari satu desa terdampak ke sekolah mereka yang terdekat yang kita bagi sip, atau di beberapa lokasi juga memang kita buat tenda-tenda dari BNPB, bantu kita buat tenda-tenda untuk anak-anak belajar. Demikian Mbak Windy, alat angkut untuk mereka bisa kita mobilisasi ke tempat mereka sekolah. Demikian. Baik. Pak Victor, dari BNPB sendiri apakah sudah berkoordinasi mengenai dengan pemulihan dari fasilitas pendidikan ini dengan pihak-pihak terkait maupun dengan kementerian terkait? Iya, baik, terima kasih. Betul Pak Bupati, terima kasih. Kami dengar dari Pak Nelwan, PIC kami di Tapanuli yang sudah dilakukan, dan tadi juga saya menemani di Tapanuli Utara ada 1.200 anak ya, yang kemudian kita bekerja sama untuk bagaimana mereka merayakan Natal. Tapi memang ketika kita melakukan koordinasi, ada yang namanya surat keputusan Kepala BNPB nomor 173 tahun 2014. Ada 8 klaster, salah satunya klaster pendidikan. Ketika kita bicara ini di masa bencana ya, klaster pendidikan itu kerjasamanya dengan dua kementerian lembaga, yaitu sebagai lead klasternya atau koordinatornya itu Kementerian Pendidikan. Sekarang sudah tentu namanya Kemdikdasmen, pada waktu dibuat tidak demikian. Lalu juga dengan Kementerian Agama, karena kita ingat juga banyak juga madrasah, bahkan pesantren yang masih bagian dari Kementerian Agama. 5 hal pokok yang harus kita lakukan dalam koordinasi itu adalah pelayanan belajar mengajar formal dan informal. Jadi itu harus tetap berjalan. Lalu kemudian penyiapan sekolah darurat seperti yang tadi dikatakan Pak Bupati, mari kita lakukan di tempat-tempat yang masih bisa, tetapi juga tenda-tenda sebagai sekolah darurat. Lalu bimbingan dan penyuluhan bagi pengungsi dan anak dewasa ini yang psikososial. Jadi terima kasih kalau Pak Bupati Tapsel tadi sudah mengatakan seperti itu. Itu yang kita lakukan juga. Memang yang paling banyak di Sumatera Utara Pak Bupati. Jadi jumlah psikososial yang kami data dari klaster pendidikan sudah lebih dari 4.000 kali di Sumatera Utara. Sementara di Aceh belum mencapai 1.000 dan juga di Sumatera Barat 1.000 lebih. Tapi yang paling banyak di Sumatera Barat. Itu yang ketiga. Yang keempat kerohanian. Karena tidak bisa tidak siswa itu adalah
dan guru, maaf, ini bukan cuma kita bicara siswa ya, tadi Pak Doni mengatakan yang terdampak itu guru juga, jadi guru harus juga diberikan pendampingan kerohanian, dan oleh karena itu dua vokal poinnya Kementerian Diklasmen dan juga Kementerian Agama. Lalu pengelolaan informasi di bidang pendidikan itu penting sekali. Nah itu sudah tentu itu dilakukan. Nah satu hal saya mau tambah Mbak, jadi sebetulnya ada mekanisme DSP, dana siap pakai. Dana siap pakai itu boleh diusulkan oleh berbagai kementerian lembaga yang masuk dalam klaster ini, karena dana itu misalnya pengadaan tenda, tadi yang dikatakan oleh Pak Bupati perlunya bis sekolah, itu DSP, dan kemudian itu sebagai pengelolanya, mekanismenya itu di BNPB. Jadi ada dana siap pakai bencana yang kemudian ada klaster kesehatan, klaster pendidikan, yang lain-lain, tapi klaster pendidikan bisa, dan itulah koordinasi yang kami lakukan, sedang menunggu data untuk bisa memakai DSP itu, dana siap pakai. Terima kasih. Baik, Pak Doni, semua langkah juga telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, tapi perlu kita garis bawahi dengan kondisi yang masih trauma. Apakah proses belajar mengajar ini menjadi efektif? Nanti dijawab setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kami terlebih dahulu ingin menyapa Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Parsaribu. Selamat malam Pak Bupati. Ya, selamat malam. Ya, langsung saja kami ingin mengetahui perkembangan di sana, terkhusus untuk para siswa dan juga guru yang menjadi korban terdampak. Apa yang menjadi penanganan utama yang dilakukan oleh Pak Bupati di daerah Anda? Ya, penanganan utamanya adalah kami harus memulihkan kondisi sekolah-sekolah kami. Baik yang rusak ringan, sedang maupun berat. Nah, sekarang kondisi sekolah kami itu banyak tertimbun tanah-tanah tuh. Tanah, pasir. Nah, kami butuh alat berat banyak. Cuman ini bantuan alat berat kayaknya lambat ini. Kami sudah upayakan untuk menyewa. Tapi itu pun upaya sewa juga sekarang juga sangat sulit kami bisa dapatkan. Nah, sementara yang kami butuhkan itu adalah alat-alat berat. Nah, kalau dikerjakan secara manual itu akan lambat. Gitu. Nah, sekarang ada berkisar 100 lebih SD kami itu yang sangat terdampak. Ruang kelasnya ada lebih kurang 400 lebih ruang kelas itu yang juga tuh terdampak. Nah, jadi kami butuh selain tadi perbaikan terhadap sekolah-sekolah yang kondisinya masih terendam, tertimbun lumpur, ya, tanah, dan juga ada sekolah-sekolah yang memang harus dibangun sejak awal. Rusak total, dijebol banjir bandang, dihajar kayu, kemudian tertimpa tanah longsor seperti itu. Jadi kami butuh alat berat untuk memperbaiki itu semua, untuk mengorek sedimen dari sekolah, pico-loader, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentu untuk siswa-siswa kami selama ini belajar di tenda-tenda darurat. Nanti kami juga akan buatkan sekolah darurat, ya, sekolah sementara. Kami gabungkan beberapa sekolah nanti dari desa-desa terdekat. Dan tentu tadi juga nggak lupa itu mobilisasi untuk anak-anak siswa tadi butuh alat angkut seperti ya bus-bus sekolah seperti itu. Nah, ini yang menurut kami adalah perlu segera dilakukan, dibantu untuk siswa-siswa kita bisa beraktivitas kembali dari bencana ini, gitu Mbak. Baik, Pak Doni, ini tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana situasi di lapangan. Ini artinya beberapa titik memiliki permasalahan yang berbeda, tapi perlu kita garis bawahi bahwa sama peserta didik dan juga guru menjadi korban. Ini membutuhkan perhatian khusus, tapi mereka harus belajar. Apakah ini efektif? Ya, menurut saya dalam situasi bencana seperti sekarang, pembelajaran itu kan merupakan proses untuk pemulihan dulu. Jadi proses pemulihan dari trauma ketika mengalami bencana itu adalah harus menjadi bagian dari proses pembelajaran. Jangan sampai anak-anak datang ke sekolah itu belajarnya sesuatu yang berbeda. Jadi dalam hal ini isi kurikulum, materi pembelajaran itu harus disesuaikan. Karena ini kan sesuai dengan apa yang dikembangkan Pak Menteri sekarang ya, dengan pembelajaran mendalam. Itu artinya mereka belajar
sesuai dengan konteks hidup mereka. Sehingga mereka disadarkan, nih situasinya seperti ini, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman bencana seperti ini. Nah ini tentu nanti akan menjadi pola pikir anak-anak bahwa oke, sekarang kita dalam situasi seperti ini, mereka harus siap untuk belajar. Karena mindful itu adalah anak sadar dia siap belajar. Kalau anak masih trauma, masih tertekan dengan situasi bencana, ingat orang tuanya, ingat keluarganya yang menjadi korban, tentu tidak akan mungkin melaksanakan proses pembelajaran. Apalagi diminta mereka ujian, tentu saja ini kurang tepat. Maka pemerintah daerah perlu sungguh-sungguh hati-hati melihat kondisi dari siswa dan guru untuk melakukan proses. Dan umumnya ini standar internasional di sekolah tenda yang sekolah bencana itu umumnya mereka tidak langsung pembelajaran formal. Tetapi untuk melihat dulu situasinya, membuat mereka senang dulu kembali belajar, baru setelah itu mereka pelan-pelan. Dan tentu saja ini harus didukung dengan nanti ke depannya itu data-data, karena tadi kan banyak rapot hilang dan lain-lain. Ini saya rasa jangka jauh mereka proses pemulihan. Tapi yang mungkin menurut saya tadi seperti Bupati Masinton tadi mengatakan sekolah banyak yang rusak dan lain-lain. Sekarang ini kan sekolah yang rusak itu dia ada di dalam zona bencana sebenarnya. Sehingga kalau itu dibersihkan dan dibangun di tempat yang sama, saya rasa ini akan kembali lagi. Tadi saya lihat ada sekolah di lereng bukit ya. Nah, ini pemerintah daerah harus memitigasi sehingga harus ada relokasi sekolah, Mbak. Pemetaan ulang di mana posisi-posisi sekolah supaya tidak dibangun nanti terkena zonasi bencana di situ. Kita tanyakan juga kepada Pak Irawan, apakah solusi tersebut menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh pemerintah daerah jika para siswa ataupun guru ini kembali ke sekolah yang berada di zona rawan bencana, Pak Irawan? Oh iya, setiap relokasi, apakah itu untuk pemukiman, apakah itu untuk sekolah, rumah ibadah, dan seterusnya, semuanya memang harus lewat uji dari Badan Geologi. Jadi tidak bisa juga langsung kita kemudian memutuskan. Jadi saya kira memang akan banyak yang desa kami kehilangan mungkin 3 desa yang nggak mungkin lagi untuk dihuni oleh tadi masyarakat yang masih ada. Jadi itu akan relokasi dan relokasi itu juga nanti tentu menyiapkan sarana prasarana termasuk juga untuk sarana pendidikan buat anak-anak kita nanti bisa kemudian belajar. Saya kira tadi Om Inton ini, selamat Natal Om Inton, saya kira benar ya bahwa kami sangat butuh, sebetulnya bukan hanya untuk pembersihan sekolah. Memang alat berat ini masalah betul ini mungkin kepada BNPB ya, karena kan sekarang hujan masih terus loh Mbak Windy. Saya tadi malam masih ada longsoran yang sudah 3 kali kita buka, yang keempat kali kena longsoran lagi, ketutup lagi. Kemudian beberapa masyarakat yang sudah membersihkan rumah-rumahnya, hujan nggak terlalu lebat pun itu tetap digenangi karena saluran-saluran air yang dipenuhi material kiriman banjir ini yang pasir, lumpur, ini belum bisa mampu kita bersihkan. Sehingga saluran air pada saat air datang, air hujan, ya segitu datang, segitu lewat, dan dia akan cari yang rendah, masuk lagi rumah penduduk. Saya kira memang alat berat ini sangat kita butuhkan. Betul tadi itu kami mau cari sewa pun, ya nggak ada lagi. Mau disewa di daerah kita, daerah tetangga. Saya kira ini butuh sekali memang kami untuk percepatan penambahan dari alat-alat berat. Kami sekarang ada tambahan personil marinir 310. Mereka ada bawa alat berat cuma 2, orangnya 310. Tentu tidak akan bisa maksimal juga. Kayunya, waduh, besar-besar sekali yang mau disingkirkan dari pemukiman masyarakat. Kedalaman lumpur di rumah-rumah warga itu pun lebih dari 1 meter ya. Kemudian kalau orangnya sudah banyak, alatnya kurang, saya kira nanti menjadi kurang efektif juga. Baik. Pak Victor, boleh ditanggapi langsung. Ini ada 2 titik yang berbeda memiliki persamaan permasalahan, yaitu alat berat yang memungkinkan pemulihan dari fasilitas pendidikan ini menjadi terkendala karena kurangnya alat berat tersebut. Pak Victor. Ya, di hari Rabu lalu dalam sesi yang sama dengan Bang Masinton, memang itu sudah diungkapkan dan memang kemudian setelah kita berusaha melakukan kajian dari mana, ternyata memang di situ jumlah alat berat yang kita miliki itu memang masih terbatas. Kalau mau disorong
provinsi yang terdekat itu Riau dan Jambi ya. Tetapi Zeni pun sudah didatangkan dari Jawa Timur dan dari berbagai tempat, itu masih sulit. Memang itulah hambatan, challenge yang paling berat saat ini, karena ini bukan hanya sekedar bencana seperti gempa di Palu ataupun di NTB, tetapi ini bencana yang tonase kayunya itu terlalu banyak, dan itu menjadikan sesuatu yang berat. Dan oleh karena itu memang assessment kita bicara memang itu yang life saving, bahkan untuk pencarian orang pun diperlukan alat berat sekarang. Biasanya klaster pencarian itu hanya SAR, tapi sekarang PU dilibatkan, karena bisa jadi masih ada orang-orang yang tertimbun di bawah batang-batang kayu itu. Nah, jadi ini memang concern, dan kita sudah mendengarkan sejak hari Rabu lalu di sesi Natal, saya dengan Bang Masinton bicara tentang hal itu, dan ini terus kita upayakan. Dan bagaimana menarik, dan juga berbagai perusahaan-perusahaan swasta kita cari dengan bisnis as usual. Kita bisa bayar mereka karena ada dana DSP bisa. Tetapi kemudian yang menjadi tambahan tadi mengenai kita kembali saya ke tahapan, karena BNPB berusaha untuk masuk ke dalam tahapan. Sesudah tanggap darurat ini kita masuk ke dalam transisi darurat. Dan transisi darurat itu penting untuk kita melakukan Jitu Pasna. Itu peraturan BNPB, kajian kebutuhan, salah satunya pendidikan. Jangan sampai, betul sekali saya mengamini yang dikatakan oleh Bupati Tapsel, jangan sampai kita membangun di daerah yang sebetulnya sudah beresiko tinggi, karena terjadi perubahan tata ruang ya, karena ketika kita RR ini selama 3 bulan ataupun lebih dalam transisi darurat, kita betul-betul melakukan kajian kebutuhan, bukan hanya fisiknya, tetapi juga bagaimana melihat tata ruang, dan kemudian perencanaan sektor, artinya pendidikan juga harus. Jadi kita berusaha untuk masuk ke rehab rekon yang betul-betul bisa lakukan di saat ini kita bicara darurat, tapi jangan sampai melupakan rehab rekon yang kemudian mengurangi risiko. Demikian. Ya, Pak Masinton, untuk siswa ataupun guru yang saat ini masih melakukan proses belajar mengajar, apakah ada kesulitan dalam penyelenggaraan tersebut ataupun kendala, keluhan misalnya, Pak Masinton? Iya, terima kasih Mbak. Selamat Natal, udah Gus Irawan Pasaribu, kami jadi 2000 nih tetangga. Terus, nah jadi kesulitan kami adalah umpama dalam proses belajar mengajar gitu ya. Nah itu tadi sarana prasarana sekolah ya, yang semuanya dibutuhkan alat berat. Kemudian sungai-sungai kami itu mengalami sedimentasi yang luar biasa. Sehingga pemukiman kalau hujan itu nggak bisa membuang, saluran airnya itu terhalang semua. Itu maka perlu dikerjakan. Nah, hambatan dalam sekolah, tentu dalam sekolah ini kami sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan kami dan juga kepada guru-guru, sekolahnya jangan disamakan dengan kondisi normal. Hari ini mereka perlu pemulihan, perlu diajak bermain, perlu diajak untuk dihibur gitu ya. Maka metode pembelajarannya baik di tenda-tenda dan lain sebagainya itu selalu kami tekankan tidak boleh disamakan dengan pembelajaran normal. Nah, tentu semua nanti juga kami juga fokus untuk melakukan rapor-rapor mereka yang hilang ya, buku dan lain sebagainya ya. Dan kami juga harus menyiapkan peralatan perlengkapan seragam sekolah mereka, peralatan belajar mereka, itu yang kami juga siapkan. Nah, intinya memang tadi yang pernah kami diskusikan bersama Pak Victor juga BNPB, kiranya ini bisa menjadi atensi kita bersama tentang alat berat tadi. Kami punya alat berat, kami hitung semua ada berkisar lebih kurang 50-an yang beroperasi di Tapanuli Tengah. Itu belum cukup karena luasan area longsoran, banjir bandang itu sangat luas di wilayah kami. Jadi distribusi alat berat tersebut sangat-sangat kurang. Nah, sementara kami butuh pemulihan. Kawasan pemukiman kami butuh got-gotnya itu, saluran paritnya harus kami gali semua. Kemudian sungai-sungai kami lebih tinggi ya, lebih tinggi itu permukaan sungai ketimbang pemukiman. Maka kalau ini tidak ditangani, kami khawatir sekali hujan sedikit ya itu
air dari Banjir. sungai meluber kemana-mana. Nah ini kalau tidak ditangani cepat, ini akan membuat penderitaan masyarakat kami itu semakin panjang, baik di Tapanuli Tengah maupun di Tapanuli Selatan, karena wilayah kami berbatasan dan sedimen sungai Anggul itu juga sangat tinggi, maka itu akan merembes ke dua wilayah kabupaten, baik ke Tapanuli Tengah maupun dia ke Tapanuli Selatan. Begitupun di wilayah-wilayah sungai-sungai kami, baik sungai yang kecil maupun sungai-sungai yang sedang maupun besar, itu semuanya mengalami sedimentasi sedimentasi yang luar biasa. Permukaan tanahnya lebih tinggi dari permukaan pemukiman, dan di atas sungai tadi beserta di pemukiman masyarakat dipenuhi lautan gelondongan kayu. Nah ini tidak bisa kami pikul, ini harus dengan alat berat. Nah, begitu. Jadi ini yang selalu kami sampaikan, kebutuhan kami hari ini kalau makan udah relatif tercukupi. Pakaian juga sudah. Nah, sekarang ini kami butuh alat berat untuk mempercepat proses pemulihan. Kalau tidak, kami sehari-hari hujan sedikit akan bergumul dengan lumpur. Kering sedikit, kami ispa. Debu kemana-mana. Nah itu, jadi kami minta tolong alat berat, biar ini bisa dipercepat, dikirim baik ke Tapanuli Tengah maupun ke Tapanuli Selatan. Demikian, Mbak. Ya, itu yang menjadi catatan khususnya untuk Pak Irawan juga ya Pak Irawan. Namun kita juga ketahui bahwa sisa siswa yang menjadi korban terdampak ini, mereka juga memiliki ijazah, rapor, dan juga dokumen maupun surat-surat lainnya yang kini telah lenyap. Lantas apakah ada koordinasi dan juga langkah-langkah untuk pemulihan dari dokumen-dokumen tersebut? Oh iya, menjadi fokus kami, Mbak, yang sudah kami lakukan segera, karena apapun nanti fasilitas bantuan dari pemerintah itu kan dasarnya adalah KTP dan KK. Nah, kami desa yang sangat parah misalnya, kami udah nggak lagi mendata, tapi sesuai data yang ada di Dukcapil langsung terus mencetak KK dan KTP-nya. Termasuk desa yang tadi yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah dan beberapa desa. Jadi tidak lagi menunggu, kita cetaklah 2 KTP-nya pun nggak apa-apalah, kan begitu, kalau ada yang misalnya masih tersisa misalnya, karena kan nomornya juga sama, jadi tidak jadi masalah. Memang kalau untuk rapor misalnya yang ijazah dan seterusnya, ini kami koordinasikan terus bagaimana untuk cepat kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Kami terus lakukan tentu saja. Ini sedang bergulir terus, Mbak. Iya, baik. Pak Victor, lantas untuk dari BNPB sendiri bagaimana mendukung untuk proses belajar mengajar khususnya di lokasi bencana? Nanti dijawab ya Pak Victor. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan dialog kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Victor, kita lanjutkan dialog kami. Pak Victor, apa bentuk dukungan baik itu dari BNPB untuk juga mensupport para siswa dan juga guru yang terdampak untuk melakukan proses belajar mengajar? Pak Victor. Ya, baik. Yang paling pertama tadi yang saya sudah katakan adalah pembiayaan melalui DSP ya, karena dana siap pakai itu memang pemiliknya yang bisa mengelola itu BNPB, dan setiap sektor berhak untuk mengajukan rencana tindak lanjut rencana operasi mereka. Nah itu yang pertama, jadi kita menunggu data dan kemudian semua yang diperlukan needs assessment ya, artinya kebutuhan. Tetapi sambil simultan sudah dilakukan mesin-mesin BNPB dilakukan, karena di BNPB bersama dengan Kemendikbudrismen sudah ada namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana ini berbicara tentang infrastruktur, lalu juga konten, dan kemudian juga bagaimana melihat bencana sebagai sesuatu ancaman yang bisa merusak proses pendidikan. Jadi ini kami sudah lakukan, dan sekarang paling tidak dengan ini menerjunkan relawan, Mbak. Ada banyak sekali lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kemampuan, Save the Children, onshore, UNICEF yang onshore, lalu Plan Internasional, selain lembaga-lembaga Muhammadiyah punya pendidikan yang luar biasa, dan kita sudah punya Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan kemudian
contoh sederhananya di Aceh yang dilakukan adalah relawan melakukan pembersihan sekolah. Kalau sekolah yang rusak ringan artinya hanya masuk lumpur 1 sampai dengan 2 meter, mereka sudah bisa melakukan. Dan itu juga sudah kami dengar dilakukan, walaupun belum ada klaster pendidikan melaporkan di Sumatera Utara. Saya minta datanya sampai tadi belum. Dan kemudian di Sumatera Barat juga sudah. Jadi artinya mesin-mesin yang sudah dilakukan, kita sudah punya aturannya, kita sudah punya pembelajaran berkali-kali, itu yang sedang kami lakukan. Dan sudah tentu ini kita bicara tentang dana siap pakai itu siap untuk dipakai oleh teman-teman sektor yang memerlukan support dan kemudian berdasarkan kaji kebutuhan yang tepat. Demikian, Mbak. Baik, Pak Doni, lantas dari Pak Doni sendiri melihat apakah ada rekomendasi kepada pemerintah kapan target pemulihan fasilitas pendidikan agar proses belajar mengajar ini bisa langsung dilaksanakan di wilayah terdampak? Ya, memang kalau untuk target, mungkin sebaiknya nanti di tahun anggaran 2026 itu sudah langsung dianggarkan untuk proses pembangunan sekolah. Tetapi dari pengalaman ini kita juga belajar memitigasi kondisi sekolah kita. Ini kan ada sekolah-sekolah yang saat ini belum terkena bencana, tetapi harus dimitigasi oleh pemerintah daerah dan kementerian. Jangan sampai nanti sekolah ini tiba-tiba seperti yang terjadi sekarang itu. Ketika ada bencana besar, banjir harus ada disimulasi. Sehingga nanti anak-anak belajar ketika situasi seperti ini mereka harus melakukan seperti apa. Jadi mitigasi bencana ini sangat penting karena kita hidup di tengah situasi hidrometeorologi yang sangat tidak pasti. Kita selalu ada rawan gunung berapi, gempa bumi, lalu kemudian sekarang dengan iklim seperti ini akan ada bisa banjir, bandai, tanah longsor dan lain-lain. Itu harus segera dimitigasi. Lalu pemerintah perlu juga membuat semacam database yang penting karena tadi ada rapot pendidikan dan lain-lain, maka nanti harus mulai ditata data-data termasuk rapot-rapot anak-anak itu dibuat digitalnya sehingga ketika ada masalah seperti ini anak-anak bisa langsung dengan mudah memperoleh akses kembali rapot dan penilaian mereka. Baik. Pak Irawan, komitmen dari pemerintah daerah khususnya di wilayah Anda apa agar proses belajar mengajar dan juga pemulihan dari pendidikan ini bisa berjalan secara lancar, Pak Irawan? Ya pasti Mbak, ini anak-anak kami semua. Dan tapi terus terang ya kami ini masih tegar, semangat adalah karena kehadiran. Saya kira seluruh komponen bangsa turunlah saya kira bantu kita Mbak, dari seluruh kementerian, lembaga bantu kita. Tadi yang saya bilang trauma healing, saya datang kemana-mana ini jalan terus. Mungkin data tadi benar juga itu 4.000-an itu terus saya kira sangat menghibur bagi anak-anak kita. Cuman memang tadi ini percepatan untuk sekolah-sekolah mereka yang masih kita nilai layak untuk kemudian dipakai lagi ya pembersihannya. Tadi orangnya ada tapi butuh alat berat tadi lah. Saya kira mudah-mudahan ada solusi terbaik nanti untuk itu. Tapi komitmen kami pastilah Mbak. Saya kira kami bertanggung jawab tentu saja dan kami optimis dengan perhatian dan bantuan dari banyak pihak yang kemudian ini yang membuat kami tetap tegar dan bersemangat untuk cepat pulih. Dan kata Om Inton, bangkit lebih kuat, katanya begitu Mbak. Baik, bangkit lebih kuat Pak Masinton. Lantas bagaimana memastikan bahwa siswa-siswa yang belajar ini bisa kemudian belajar mengajar di kemudian hari secara aman, khususnya dengan kondisi mereka yang saat ini dalam kondisi trauma pastinya Pak Masinton? Iya, tadi itu jadi terhadap sekolah-sekolah yang berdekatan, jika ada sekolahnya yang bisa difungsikan, kami gabungkan ya dengan sistem antar jemput nanti siswanya. Kemudian kalau di daerah tersebut sekolahnya pada rusak, itu selain kami siapkan di tenda darurat, juga akan kami buatkan nanti sekolah-sekolah sementara tuh. Nah, sambil nanti nunggu proses dibangun. Dan sekarang kami juga sedang menyiapkan, membelanjakan BTT kami, biaya tak terduga itu untuk keperluan siswa-siswi kami. Meskipun ada bantuan dari kementerian, tapi kami harus bisa mengcover lebih awal dulu ya, agar siswa-siswi kami bisa memperoleh seragam, alat tulis seperti itu. Jadi upaya-upaya itu yang kami lakukan ya, sambil kami juga melakukan percepatan mana sekolah-sekolah yang bisa kami
difungsikan. Nah tentu ada beberapa kondisi sekolah kami juga yang digunakan jadi tempat mengungsi masyarakat. Nah ini pun kami perlu dialogkan dengan masyarakat sembari nanti kami sudah dalam tahap pekerjaan membuatkan hunian-hunian sementara di sekitaran desa atau sekolah tersebut agar sekolah itu bisa nanti ruang kelasnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Begitupun tadi kami bisa menggabungkan beberapa kelas itu untuk kegiatan belajar mengajar, sebagiannya lagi tempat masyarakat mengungsi. Nah, lagi-lagi memang sekolahnya sudah kami tekankan tidak belajar seperti normal. Begitu, tapi perlu tetap ada aktivitas buat siswa-siswi kita, mereka berhimpun, berkumpul, bercengkrama dengan teman-temannya agar mereka tidak larut dalam kesedihan bencana tersebut. Nah ini kami sampaikan juga kepada guru agar siswanya diajak dihibur lah. Meskipun ada banyak juga komunitas-komunitas yang sudah datang melakukan aktivitas trauma healing dan lain sebagainya gitu ya. Tapi nanti kan next bulan Januari ini pasca tanggap darurat tentu kami siapkan guru-guru kami untuk memberikan metode pembelajaran yang membuat mereka riang gembira, tidak dibebani seperti PR, ujian, dan lain sebagainya. Intinya adalah mereka ini adalah korban anak-anak kita yang harus kita hibur. Nah, seperti itu Mbak. Jadi semangat mereka kita bangkitkan kembali itu. Seperti kata Pak Gusirawan, Pak Victor, dan juga Pak Doni, bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Demikian. Agar siswa-siswa, anak-anak yang menjadi korban terdampak ini bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara semangat, riang, gembira seperti sedia kala. Terima kasih Pak Masinton, terima kasih Pak Irawan, terima kasih Pak Victor, dan terima kasih juga Pak Doni waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak.